Baik, selamat pagi, siang maupun sore teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai apa itu anabolisme pada metabolisme. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marsha Pasya. Nama saya Najwa Nawaruka. Nama saya Emanuela Fanianahan. Saya Muhammad Awal Nugraha. Saya Marcel Sebastian Kaharap. Saya Marshall Alexander Palajar. Saya Regia Sumpangharani. Saya Dewa Oktore. Saya Siti Levina Sudiro. Baik, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke materi yang pertama mengenai apa itu anabolisme. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu anabolisme. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan metabolisme itu apa sih secara garis besar. Jadi metabolisme itu adalah yang merujuk pada serangkaian proses biokimia yang melibatkan pemecahan zat-zat makanan menjadi komponen yang lebih sederhana, sintetis molekul yang lebih kompleks, dan transformasi energi. Dan kita akan masuk ke materi yaitu apa itu anabolisme. Jadi anabolisme itu merupakan proses asimilasi yang menyusun beberapa senyawa organik menjadi kompleks. Nah, proses ini biasanya dapat menggunakan energi luar, dapat berupa energi cahaya dan energi kimia. Dan bayangkan jika tubuh kita ini seperti sebuah rumah Lego, batu bata Lego ini seperti bahan makanan yang biasanya kita makan setiap hari seperti nasi, sayur, dan buah. Dan membangun rumah Lego. Nah, tubuh kita ini seperti batu bata Lego. Ini menjadi rumah Lego yang besar dan kuat. Proses penyusunan inilah yang disebut metabolisme. Jadi, anabolisme adalah proses di mana tubuh kita menggunakan makanan dan membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh. Baik, masuk ke dalam dua proses yang terdapat pada anabolisme. Jadi bisa dilihat pada powerpoint-nya. Yang pertama itu ada fotosintesis dan kedua ada kemosintesis. Nah, jika sudah melihat PPT-nya, dapat dipahamkan bahwa proses fotosintesis yaitu merupakan proses di mana suatu tumbuhan dapat mengelola makanannya sendiri. Untuk secara detailnya, untuk caranya dan prosesnya, fotosintesis ini merupakan zat organik-organiknya yang biasanya merupakan H2O atau CO2 dan diubahkannya menjadi zat anorganik, yaitu seperti karbohidrat. Karbohidrat ini biasanya seperti apa? Dan biasanya seperti glukosa. Nah, dari itu sendiri, bila ada energi cahaya, umumnya seperti bantuan cahaya matahari, tumbuhan tersebut dapat mengelola makanannya sendiri. Nah, dan selanjutnya untuk masuk dalam kemosintesis itu mirip-mirip saja, namun berbeda. Untuk kemosintesis sendiri, kemosintesis merupakan proses biologis di mana fotosintesis merupakan proses kimia. Kemosintesis merupakan reaksi penyusunan yang biasanya terjadi pada mikroorganisme. Sebenarnya itu umumnya organisme aja, tapi kebanyakan yaitu mikroorganisme dari lingkungan yang menggunakan energi kimia. Nah, di sini di-emphasize-kan itu energi kimia untuk kemosintesis, namun untuk fotosintesis yaitu energi cahaya. Untuk energi kimia itu adalah hal yang seperti metana, gas hidrogen, atau CO2. Nah, energi kimia ini diubah menjadi zat-zat anorganik juga seperti fotosintesis, yaitu seperti karbohidrat, dan dari karbohidrat itu pun mikroorganisme ini dapat mengelola makanannya sendiri. Baik, itu saja untuk saya. Lanjut ke yang selanjutnya. Nah, pada proses fotosintesis itu tidak hanya melibatkan satu rangkaian reaksi saja, tapi juga dua rangkaian reaksi. Apa aja reaksi-reaksinya? Yang pertama itu ada reaksi gelap dan juga reaksi terang. Nah, di sini H2O menjadi O2 itu disebut dengan reaksi terang, dan CO2 menjadi gula itu dinamakan reaksi gelap. Nah, di mana sih terjadinya fotosintesis itu? Fotosintesis itu terjadi pada organ daun di bagian jaringan mesofil atau yang lebih tepat adalah kloroplas. Nah,
dalam bagian kloroplast itu ada yang namanya klorofil. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari klorofil itu? Yang pertama itu ada membran luar, lalu juga ada membran dalam, lalu ada tilakoid, ada granum, yang dimana granum itu tumpukan dari tilakoid, lalu juga ada grana. Grana itu kumpulan dari granum, dan yang terakhir ada stroma. Stroma itu berbentuk kulit. Nah, di mana sih terjadinya reaksi terang dan reaksi gelap? Nah, untuk reaksi terang sendiri itu terjadi pada tilakoid, dan sebaliknya untuk reaksi gelap itu terjadi pada stroma. Baik, selanjutnya adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tanaman hijau dan beberapa organisme lain mengubah energi cahaya menjadi energi glukosa. Proses ini sangat penting bagi kehidupan manusia karena menghasilkan oksigen yang kita hirup dan merupakan dasar dari rantai makanan. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses fotosintesis. Yang pertama adalah penyerapan cahaya. Tanaman memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil atau biasa kita sebut adalah daun yang terdapat dalam kloroplas. Klorofil menyerap cahaya terutama dari spektrum biru dan merah dan mengubahnya menjadi energi kimia. Yang kedua adalah fotolisis air. Fotolisis air menggunakan energi cahaya yang diserap digunakan untuk memecah molekul air menjadi oksigen, proton, dan elektron. Oksigen dilepaskan ke atmosfer sebagai produk sampingan. Hasil akhir dari fotosintesis adalah glukosa yang digunakan oleh tanaman sebagai sumber energi dan sebagai bahan dasar untuk membentuk berbagai senyawa organik lainnya. Selain itu, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang merupakan elemen penting bagi kehidupan hewan dan juga manusia di kehidupan kita ini. Untuk tambahannya, di fotosintesis juga terdapat yaitu pembentukan ATP dan juga NADPH+. Jadi cara pembentukan ATP dan NADPH+ ini yaitu dengan cara elektron yang seperti dijelaskan tadi yang dilepaskan dari klorofil bergerak melalui rantai transport elektron. Setelah itu menghasilkan energi yang digunakan untuk membuat ATP dan juga NADPH. Mungkin di PPT kami tidak terlihat, tapi ini adalah ATP dan ini adalah NADPH. Lalu elektron juga digunakan untuk mereduksi NADPH menjadi NADPH+. Maka untuk penjelasan sirkus Calvin akan saya jelaskan di next slide. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke reaksi gelap dan reaksi terang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi terang terlebih dahulu. Jadi reaksi terang ini sendiri itu merupakan reaksi yang membutuhkan cahaya matahari, dan seperti yang sudah dijelaskan juga tadi bahwa reaksi terang ini terjadi di tilakoid. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan terlebih dulu apa-apa saja sih yang ada pada reaksi terang. Yang pertama itu ada seperangkat alat fotosintesis. Yang pertama itu ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Lalu fotosistem 1 ini disebut juga sebagai P700 dan fotosistem 2 ini disebut sebagai P680. Mengapa dia disebut sebagai P700 dan P680? Hal ini dikarenakan P700 itu bisa menyerap kadar cahaya matahari atau energi foton sebanyak 700 nanometer. Sedangkan P680 itu bisa menyerap kadar cahaya matahari atau energi foton sebanyak 680 nanometer. Nah, lalu ada juga di sini yang namanya komponen-komponen yang membawa elektron. Yang pertama itu ada plastoquinon ini, lalu ada kompleks sitokrom, lalu yang ketiga ini ada plasfosonin, dan yang terakhir di sini ada peridoksil. Jadi ini merupakan komponen-komponen yang digunakan yang pada sistem ini berfungsi untuk membawa elektron.
Lalu untuk penghasilnya sendiri itu ada NADP reduktase dan juga ATP asintase. Ada ATP sintase. Nah, jadi kita reaksi ini dia melalui dua jalur. Yang pertama itu ada fotofosforilasi non siklik dan yang kedua itu ada fotofosforilasi siklik. Untuk fotofosforilasi non siklik ini itu terjadi pada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, untuk yang fotofosforilasi siklik itu hanya terjadi pada fotosistem 1. Saya akan menjelaskan dulu mengenai yang fotofosforilasi non siklik yang terjadi di fotosistem 1 dan fotosistem 2. Jadi, proses pertama pada fotosistem 2 itu yang biasa disebut P680 itu menyerap kadar cahaya matahari, atau energi foton yang dimana dia nanti akan membuat eksitasi yang namanya elektron. Nah, eksitasi elektron ini menyebabkan pelepasan elektron naik dan ditangkap oleh aseptor primer. Otomatis setelah elektron yang di sini tadi naik dan terlepas ditangkap oleh aseptor primer, otomatis P680 ini mengalami kekosongan elektron. Oleh karena itulah terjadinya yang namanya fotolisis air. Fotolisis air ini untuk reaksinya itu ada 2H plus O2 dan juga nantinya untuk O2 ini dia akan dilepas ke udara, sedangkan untuk yang H2O itu nanti dia akan disimpan sementara di dalam kilakoid. Baik, lanjut. Kita lanjut tadi yang ke elektron yang di sini di aseptor primer. Jadi yang pada elektron yang di aseptor primer ini nantinya akan dibawa oleh komponen yang pertama yaitu plastoquinone, lalu dilanjutkan ke kompleks sitokrom dan dilanjutkan lagi ke plastosionin. Oh iya, sewaktu dia berada di kompleks sitokrom ini, dia itu mengalami yang namanya ion H+. Jadi ada 4 ion H+ yang turun melewati lapisan tilakoid dan dia akan bergabung dengan lapisan yang tadi di sini, yang di fotosistem 2 tadi. Nah, jadi dia akan bergabung, lalu setelah melalui membran tilakoid dan bergabung dengan H+ yang baru yang tadi hasil fotolisis, dia akan menuju ke ATP sintase. Setelah dia menuju ATP sintase, dia akan mengalami yang namanya ADP dan P, sehingga dia akan menghasilkan yang namanya ATP. Ini hasil yang pertama. Lalu lanjut lagi, tadi kan kita sampai sini, terus elektron yang di sini di plastosionin ini akan mengisi kekosongan di fotosistem 1, karena pada fotosistem 1 atau P700 itu juga mengalami pelepasan elektron ke atas ke aseptor primer. Otomatis di sini kan kosong, jadi dia mengisi elektron yang tadi di sini mengisi ke fotosistem 1 atau P700. Nah, selanjutnya untuk yang di aseptor primer ini, elektron yang di aseptor primer, dia setelah dia masuk ke aseptor primer, atau dia akan lanjut ke peredoksin. Setelah lanjut ke peredoksin ini, nanti dia akan dia akan bereaksi di NADP reduktase. Nah, pada ini dia akan dibantu juga dengan yang namanya NADP dan H, lalu dia NADP dan 2H, lalu dia akan menjadi NADPH. Itu untuk yang reaksi NADPH ini nantinya, dan ATP ini nantinya akan digunakan pada reaksi gelap. Jadi untuk hasil dari fotofosforilasi non siklik ini itu ada ATP dan NADPH yang digunakan untuk reaksi gelap nanti. Dan juga dia ini disertai dengan yang tadi namanya fotolisis air. Dan selanjutnya tadi ada yang namanya jalur yang kedua, yaitu fotofosforilasi siklik yang melalui fotosistem 1 saja. Jadi melalui P700 ini dia akan menyerap kadar cahaya atau energi foton, lalu dia akan memicu eksitasi elektron sehingga nanti dia akan melepas elektron dan ditangkap oleh aseptor primer sama seperti yang tadi. Namun karena dia mengalami kekosongan pada P700, dia bisa dikembalikan melalui komponen-komponen yang tadi seperti kompleks sitokrom dan juga plastosionin, sehingga dia kembali lagi ke sini. Dan pada saat dia kembali ke sini, dia akan langsung menuju ke ATP sintase, sehingga dia nanti juga akan menghasilkan ATP. Nah, bedanya dengan fotofosforilasi non siklik itu hasilnya untuk yang ini
dia hanya menghasilkan ATP dan tanpa dengan disertai fotolisis air. Selanjutnya untuk reaksi gelap akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga sebagai siklus Calvin. Alasan mengapa disebut dengan reaksi gelap karena pada prosesnya tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan penamaan siklus Calvin dikarenakan karena penemunya adalah Melvin Ehrlich. Calvin dan reaksi yang berlangsung berjalan berputar-putar seperti sebuah siklus. Siklus Calvin atau reaksi gelap pada proses fotosintesis terjadi setelah adanya reaksi terang. Sebelumnya reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH2. Nah, ATP dan NADPH2 inilah yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Sehingga reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang nantinya akan menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Berbeda dengan reaksi terang yang terjadi di membran ilakoid, reaksi gelap ini terjadinya di bagian stroma. Selanjutnya reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, untuk yang sudah dijelaskan tadi, maka saya akan menjelaskan tentang bagaimana alur siklus Calvin. Jadi tadi sudah diberitahukan jika siklus Calvin itu membutuhkan 2 hal penting, yaitu ATP dan NADPH. Dan siklus Calvin sendiri itu terjadi tepatnya di stroma, yaitu seperti cairan yang ada di dalam kloroplas. Maka pertama-tama akan saya jelaskan di siklus Calvin ada yang namanya ribulosa bisofat, dan ribulosa bisofat ini kita sebut sebagai RUBP. RUBP, fungsi dari RUBP sendiri adalah mengikat CO2 yang bebas di udara untuk masuk ke dalam siklus Calvin ini. Jadi setelah RUBP mengikat CO2, maka ia akan membawanya ke siklus Calvin ini, dan hasilnya adalah molekul dengan 6 atom karbon yang tidak stabil, dan kemudian molekul tersebut terpecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat atau yang kita sebut sebagai PGA. Lalu setelah menjadi PGA pun mendapatkan fosfor dari ATP dan diubah menjadi 1,3 bisfosgliserat. Setelah itu ini bisfosgliserat, setelah bisfosgliserat menjadi bisfosgliserat pun terkena reduksi dari NADPH. Setelah terkena reduksi dari NADPH, bisfosgliserat menjadi gliseraldehida 3 fosfat, yaitu di sini. Setelah menjadi gliseraldehida fosfat, maka gliseraldehida fosfat pun menjadi, dan sebagian PGAL atau kita sebut gliseraldehida digunakan untuk regenerasi RUBP atau rubilosa bisfosfat yang digunakan untuk menangkap CO2 tadi. Dan hasil dari PGAL sendiri itu adalah sintesis glukosa yang digunakan oleh tumbuhan itu sendiri. Makanya di siklus Calvin itu terdapat tiga tahap utama, yaitu untuk yang pertama yaitu fiksasi karbon, untuk yang kedua itu reduksi di bagian sini, lalu yang ketiga regenerasi. Jadi pertama ada fiksasi karbon yaitu CO2-nya, setelah itu ada reduksi yang dilakukan oleh NADPH, setelah itu ada regenerasi yang dilakukan oleh PGAL. PGAL berubah menjadi RUBPH yang gunanya untuk menangkap CO2. Jadi proses ini benar seperti yang dikatakan teman saya, terus berulang-ulang untuk tanaman tersebut terus mendapatkan gula ataupun karbohidrat. Maka oleh karena itu siklus ini juga berkaitan dengan reaksi terang, dikarenakan siklus ini membutuhkan ATP dan NADPH. Baik, kita lanjut pada proses terjadinya kemosintesis. Jadi kita tahu bahwa kemosintesis itu adalah proses di mana organisme itu memproduksi makanan menggunakan energi kimia.
organisme kemosintetik seperti beberapa bakteri itu memanfaatkan reaksi kimia dengan senyawa anorganik seperti hidrogen sulfida atau amonia, digunakan untuk memanfaatkan energi yang dibutuhkan oleh sintesis senyawa organik. Nah, kita masuk pada proses terjadinya kemosintesis. Jadi proses terjadinya kemosintesis itu dibantu oleh bakteri. Ada beberapa bakteri yang membantu pada proses ini. Contohnya pada PPT ini dibantu oleh bakteri nitrifikasi. Jadi bakteri nitrifikasi itu bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia yang berlangsung secara aerob di dalam tanah. Nah, bakteri nitrifikasi ini itu terdapat dua proses, yaitu yang pertama ada nitritasi, yang kedua ada nitratasi. Untuk nitritasi sendiri itu dia merupakan proses di mana ion amonia dan amonium itu dioksidasi oleh nitrit. Bisa dilihat dari reaksi dari amonia itu di mana NH3 plus O2 menjadi HNO2. Pada proses nitritasi dari amonia ini juga dibantu oleh bakteri Nitrosomonas. Yang kedua itu ada nitritasi dari amonium, di mana reaksi itu NH4OH ditambah 3O2 menjadi NO2 plus 2H2O plus 4H, di mana pada nitritasi dari amonium itu dibantu oleh bakteri Nitrosococcus. Untuk lanjut ke nitratasi itu di mana proses ini itu ion nitrat dioksidasi oleh ion nitrat. Kita bisa lihat dari reaksi persamaan itu ada dua. Yang pertama HNO2 plus O2 menjadi HNO3. Yang kedua ada 2NO2 plus O2 menjadi 2NO3. Nah, jadi untuk nitritasi ini dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Kesimpulan yang bisa kita ambil itu untuk kedua proses bagian ini itu merupakan bagian penting dari siklus nitrogen yang sangat penting dalam mengubah nitrogen dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan organisme lainnya. Maka dari itu nitrasi dan nitratasi itu mengubah amonia menjadi bentuk nitrogen yang lebih stabil dan dapat diakses oleh ekosistem. Baik, selanjutnya ada perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel, di sini ada pembanding sumber energi, pelaku, bahan dasar, hasil, dan tempat berlangsung. Lalu pada bagian fotosintesisnya terdapat cahaya organisme berklorofil, CO2 dan H2O, karbohidrat, kloroplast. Terus di sini ada kemosintesis dan kimia organisme tidak berklorofil dan organisme kemosintetik CH, ON, F dan P, glukasa, nitrat, sulfat, dan fosfat. Juga ada karbohidrat dan senyawa lain, juga pigmen semacam klorofil. Jadi fotosintesis dan kemosintesis adalah sebuah proses yang menghasilkan makanan atau glukosa. Namun mereka mempunyai sumber energi yang sangat berbeda, yaitu fotosintesis sangat bergantung pada cahaya atau sinar matahari. Lalu kemosintesis sangat bergantung pada energi kimia. Lalu untuk senyawanya terdapat untuk fotosintesis senyawanya ada CO2 dan H2O. Untuk kemosintesis ada metana dan gas hidrogen, juga hidrogen sekian, terima kasih dari saya. Saya akan menambahkan, maka untuk slide ini di sini terdapat 5 pembanding yang akan kita bahas.
Untuk yang pertama yaitu perbandingan pada sumber energi. Untuk fotosintesis, sumber energinya adalah cahaya. Jadi untuk terjadinya proses fotosintesis diperlukannya cahaya. Sedangkan pada kemosintesis, hal yang diperlukan untuk hal itu tersebut terjadi adalah zat kimia yang seperti sudah dijelaskan pada awal tadi. Maka untuk pembandingan selanjutnya yaitu yang kedua, ada pelaku. Untuk fotosintesis, pelakunya adalah organisme yang berklorofil. Sedangkan yang kemosintesis, pelakunya adalah organisme tidak berklorofil atau yang disebut organisme kemosintetik. Dan yang ketiga itu terdapat bahan dasar. Untuk bahan dasar fotosintesis sendiri diperlukannya CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O atau yang kita sebut air. Hal ini diperlukan untuk menghasilkan gula dan juga oksigen sebagai bahan sampingannya. Lalu sedangkan untuk kayak proses kemosintesis sendiri banyak hal yang diperlukan seperti contohnya glukosa, nitrat, sulfat dan juga fosfat. Dan yang keempat yaitu hasil. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat, sedangkan kemosintesis menghasilkan karbohidrat dan juga senyawa yang lain. Dan yang terakhir yaitu tempat berlangsung. Untuk tempat berlangsungnya sebuah fotosintesis itu terjadi di dalam kloroplas yang seperti dijelaskan tadi. Sedangkan untuk kemosintesis sendiri, tempat berlangsungnya itu terdapat di pigmen yang semacam klorofil. Maka oleh karena itu sekian, terima kasih. Baik, itu saja kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami sebesar-besarnya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.